Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini ingin membawakan sebuah business model kampas atau BMC dengan kelompok yang beranggotakan Angga Putrajaya, saya sendiri, Muhammad Andrian Leonardo, dan Nanang Aldiansa. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah BMC yaitu dengan judul Budidaya Lele Jaya atau BLJ. Dengan struktur BMC, pertama ada partner, activities, value, relation, customer, resources, channels, cost, dan revenues. Yang pertama, terdapat key partner. Key partner yang kami bawakan pada kali ini adalah yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat di sekitar rumah pasti sekali ada yang membeli secara langsung untuk kemudian dikonsumsi. Yang kedua ada rumah makan, mencari mitra sebuah rumah akan yang memiliki menu lele untuk memborong produk budidaya kita. Yang ketiga terdapat pembudidaya. Pembudidaya lele konsumsi atau budidaya pembesaran pasti akan membeli benih lele dari yang kita melakukan budidaya benih melalui pemijahan alami. Yang terakhir ada pedagang ikan. Pedagang ikan yang di pasar sangat cocok menjadi mitra. Dengan cara mereka memborong lele yang banyak dan berniat untuk menjual lagi, mereka akan menjadi pelanggan kita. Selanjutnya ada key activities. Key activities atau suatu kegiatan menentukan suatu model kanvas tersebut. Yang pertama terdapat pemijahan atau mengawinkan. Memijahkan induk jantan dan betina untuk menghasilkan benih lele. Yang kedua terdapat budidaya pembenihan lele. Merawat lele mulai dari telur hingga berumur 3 minggu. Yang ketiga terdapat budidaya pembesaran lele. Melanjutkan dari pembenihan lele hingga berumur 4 bulan hingga akhirnya dapat dipanen. Yang selanjutnya terdapat penyortiran. Melakukan penyortiran pada saat pembenihan untuk menyeragamkan ukuran dan memisahkan ikan yang terkena penyakit agar tidak menular ke ikan yang lain. Dan yang terakhir terdapat kegiatan panen lele. Panen yang dilakukan ketika ikan sudah berumur 3-4 bulan. Baiklah, untuk selanjutnya key resource. Yang pertama, kolam budidaya. Kolam merupakan sumber ikan utama karena ini merupakan kegiatan budidaya. Yang kedua, sungai. Dari sungai, kita bisa mendapatkan calon induk jantan maupun betina yang hidup dan besar secara alami di sungai. Yang ketiga, pemijahan alami. Kemudian, sumber benih lele kita dapat dari kegiatan pemijahan alami antara induk jantan dan induk betina. Selanjutnya, struktur value proportions. Yang pertama, lele konsumsi. Lele dengan kualitas siap konsumsi. Yang kedua, benih lele. Benih lele yang dijual untuk budidaya oleh pembeli. Yang ketiga, tempat budidaya belajar lele. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa atau penduduk masyarakat yang ingin belajar membudidayakan ikan lele. Yang ketiga, ikan halal dan sehat. Ikan yang dijual dijamin sehat karena dalam budidaya tidak ada menggunakan bahan kimia sama sekali. Yang kelima, menerima borongan pedagang. Penerima permintaan jumlah yang diinginkan oleh pembeli untuk reseller. Struktur selanjutnya, customer relationship. Yang pertama ialah penjual langsung. Kita menerima pembeli langsung seperti masyarakat di sekitar. Produsen lele. Kita juga menjual kepada produsen lele yang memesan dalam jumlah banyak. Yang ketiga, potongan harga pelanggan. Tentu saja akan diberikan potongan harga bagi pelanggan setia apabila yang memesan dalam jumlah yang banyak. Untuk selanjutnya, channels. Untuk di channel ini, yang pertama adalah rekan kerja maupun teman-teman. Sepermainan bisa menjadi channel untuk memperkenalkan produk kita. Yang kedua, channel media online. Tentu saja, media online adalah cara yang paling tepat untuk melakukan promosi sesuai dengan sistem industri. Yang ketiga, brosur. Dengan cara menyebar brosur, kita bisa melakukan pasal dengan melihat brosur. Orang yang akan tahu jika sedang membuka usaha.
Melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Andrean Leonardo. Customer segment. 1. Keluarga. Keluarga besar juga dapat menjadi pelanggan kita. Kedua, pedagang ikan. Pedagang ikan akan menjadi pelanggan yang setia jika kita tetap menjaga kualitas dan kuantitas ikan kita. Ketiga, rumah makan. Sama halnya dengan pedagang ikan. Keempat, masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar akan datang untuk membeli lele daripada jauh-jauh pergi ke pasar untuk membeli ikan lele. Cost struktur, biaya pembuatan kolam. Untuk modal paling dasar ialah modal pembangunan kolam budidaya. Biaya pakan ikan. Untuk biaya selanjutnya ialah biaya pakan ikan. Hati-hati dalam memberi pakan ikan, jangan sampai rugi karena kebanyakan memberi pakan. Ketiga, biaya panen dan pasca panen. Masa panen maupun pasca panen juga membutuhkan biaya tak terduga. Biaya promosi. Untuk biaya promosi juga membutuhkan biaya yang cukup agar promosi dapat meluas. Dan terakhir, revenue. Penjualan benih lele. Sebagai perbandingan pada 2019, harga bibit lele eceran berkisar Rp150 hingga Rp350 per ekor. Lalu pada 2020, harga tersebut naik untuk bibit lele ukuran 9-10 cm yang semula seharga Rp350 menjadi Rp450 per ekor. Bibit lele juga dengan ukuran paling kecil yakni 2-3 cm juga naik dari Rp150 menjadi Rp200 per ekor. Penjualan lele konsumsi. Penyusutan ikan lele misalnya 10% dari 5.000 ekor sama dengan 500 ekor. Ada 4.500 ekor lele yang dipanen. Dengan asumsi per kilogram 6 ekor lele. 4.500 dibagi 6 sama dengan 750 kg. Penghasilan 10.000 dikali 750 kg sama dengan Rp7.500.000. Keuntungan Rp7.500.000 dikurangi Rp1.150.000 sama dengan Rp6.350.000. Sekian terima kasih presentasi dari kami. Bila ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.